Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Celsilia Sri Ramadhani, NIM 203 200236. Di sini saya dari kelas PGMIH. Saya akan menjelaskan psikologi pendidikan tentang belajar mengajar. Jadi, langsung saja pembahasan yang pertama, arti belajar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, secara etimologis ialah berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu. Dari definisi ini, pengertian belajar ialah sebuah kegiatan untuk mencapai kepandaian atau memperoleh ilmu. Sedangkan menurut Bahrudin dan Esa, merupakan proses manusia untuk mencapai berbagai macam kompetensi, keterampilan, sikap. Belajar itu sudah dimulai sejak manusia dalam kandungan, kemudian lahir hingga akhir hayat. Sedangkan pengertian mengajar menurut Maswan dan Khairul Muslimin ialah memberi pelajaran, memberi informasi kepada seseorang peserta didik dengan cara melatih, memberi petunjuk agar mereka memperoleh sejumlah pengalaman. Kemudian menurut Syaiful dan Aswan bahwa belajar mengajar ialah suatu kegiatan yang bernilai edukatif. Jadi nilai edukatif ini nanti akan dapat mewarnai interaksi yang terjadi antara seseorang guru dan anak didik. Jadi dalam hal ini dapat saya simpulkan pengertian belajar ialah suatu rangkaian kegiatan atau aktivitas yang dilakukan secara sadar di dalam diri seseorang yang mengakibatkan perubahan dalam dirinya, berupa penambahan pengetahuan atau kemahiran dalam diri seseorang. Sedangkan mengajar ialah suatu cara memberikan pelajaran sebaik-baiknya kepada seseorang agar mereka memperoleh sebuah pengalaman sesuai dengan kemampuan yang dimiliki setiap individu tersebut. Maka dari itu, mengajar juga harus memperhatikan perbedaan tingkat kemampuan yang dimiliki setiap individu, karena setiap individu merupakan insan manusia itu memiliki kemampuan potensial yang berbeda seperti bakat, intelijensi yang sangat unik dan beragam. Jadi di dalam proses belajar mengajar memiliki tujuan yang sama-sama ingin dicapai, yaitu membangun dan mengembangkan potensi peserta didik. Kemudian proses belajar. Proses berasal dari bahasa Latin, yaitu processus, yang berarti berjalan ke depan. Di dalam psikologi pendidikan, proses berarti cara-cara atau langkah-langkah khusus yang dengannya beberapa perubahan ditimbulkan hingga tercapainya hasil-hasil tertentu. Jadi, proses belajar dapat diartikan sebagai tahapan perubahan perilaku kognitif, afektif, dan psikomotor yang terjadi dalam diri seseorang siswa. Perubahan tersebut bersifat positif dan arti berorientasi ke arah yang lebih maju daripada keadaan sebelumnya. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan, yaitu proses belajar merupakan suatu proses aktivitas psikis ataupun mental yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan yang menghasilkan suatu perubahan dalam hal pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan suatu nilai sikap. Menurut Jerome S. Brunner, proses pembelajaran siswa menempuh 3 fase, yaitu fase yang pertama, fase informasi atau tahap penerimaan materi. Di dalam fase informasi ini, seseorang siswa yang sedang belajar memperoleh sejumlah keterangan mengenai materi yang sedang dipelajari. Yang kedua, fase transformasi atau tahap pengubahan materi. Di dalam fase transformasi, informasi yang telah diperoleh akan dianalisis, diubah atau ditransformasikan menjadi bentuk yang abstrak
supaya kelak dapat dimanfaatkan kembali bagi hal-hal yang lebih luas. Kemudian, yang ketiga, fase evaluasi, yaitu seseorang siswa menilai sendiri sampai sejauh manakah pengetahuan mereka atau informasi yang telah didapatkan tadi kemudian disimpulkan untuk dimanfaatkan sebagai pemecahan masalah yang akan dihadapi pada nantinya. Kemudian teori belajar. Teori belajar adalah suatu teori yang di dalamnya terdapat tata cara atau pengaplikasian kegiatan belajar mengajar antara seorang guru dan siswa dalam perancangan metode pembelajaran yang akan dilaksanakan atau akan digunakan di kelas maupun di luar kelas. Macam-macam teori belajar ada 4. Yang pertama yaitu teori behavioristik. Ialah sebuah teori yang dicetuskan oleh Gage atau Berliner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil daripada pengalaman. Jadi, di dalam teori ini, peran belajar difokuskan untuk mempelajari perilaku manusia, menjelaskan tingkah lakunya, dan terjadi melalui rangsangan stimulus yang menimbulkan hubungan perilaku reaktif atau respon. Contohnya dalam penerapan teori belajar behavioristik ialah ketika siswa melakukan pelanggaran terhadap aturan di sekolah, maka di dalam teori behaviorisme atau behavioristik ini digunakan untuk mengurangi kesalahan tersebut dengan cara memperbaiki perilaku siswa dengan memberi respon yang baik, arahan yang benar, yang tepat, yang dapat ditangkap oleh siswa, yang dapat difahami oleh siswa, bahwa perbuatan yang telah dilakukan tersebut itu tidak benar, itu tidak baik dan tidak boleh dilakukan terus-menerus. Maka disinilah peran seorang guru sebagai sosok pembimbing yang baik, sebagai motivator yang baik kepada sosok peserta didik. Kemudian teori kognitif. Menurut Williams dan Susanto, yaitu cara seseorang individu bertingkah laku, bertindak, dan cepat lambatnya individu saat memecahkan masalah yang sering dihadapi. Maksud dari teori kognitif ini ialah teori yang lebih mengedepankan proses kemampuan suatu individu yang berkaitan dengan otak, penalaran, proses berpikir, mengembangkan kemampuannya. Di dalam teori kognitif terdapat 6 tahapan kemampuan, yaitu yang pertama ingatan, kemudian pemahaman, yang selanjutnya analisis, evaluasi, dan menciptakan. Hal ini mencangkup kemampuan siswa dalam memahami suatu hal dalam materi pembelajaran. Contoh penerapan daripada teori kognitif ini ialah seorang guru menggunakan bahasa yang mudah, contohnya bahasa Indonesia, yang lebih umum agar mudah difahami otak siswa, agar di dalam pembelajaran materi tersebut dapat berjalan dengan baik, dapat diterima oleh siswa dengan baik. Kemudian yang ketiga, teori humanistik berasumsi bahwa teori belajar apapun baik dan dapat dimanfaatkan asal tujuannya untuk memanusiakan manusia, yaitu pencapaian aktualisasi diri, pemahaman diri, serta realisasi dari seorang belajar secara optimal. Jadi di dalam teori ini semua manusia dapat menggali kemampuannya sendiri untuk diterapkan dalam lingkungan kehidupannya masing-masing. Jadi contoh penerapan teori humanistik dalam pembelajaran yang ada di sekolah ialah contohnya seorang guru dapat memberikan reward kepada peserta didik yang telah berhasil melakukan pencapaian yang baik, agar peserta didik semakin bersemangat dalam pembelajaran.
Jadi sosok pendidik harus memfasilitasi peserta didiknya dengan memberi sumber belajar yang mendukung pula. Kemudian yang keempat adalah teori belajar konstruktivisme. Adalah teori belajar yang mengedepankan kegiatan mencipta serta membangun dari sesuatu yang telah dipelajari. Mengapa demikian? Karena kegiatan membangun bisa memacu peserta didik untuk selalu bertindak aktif, sehingga kecerdasannya akan meningkat. Jadi dalam teori ini, siswa harus aktif mengkonstruksi pengetahuan sesuai atau berdasarkan pengalaman mereka sendiri. Contoh penerapan dari teori ini ialah seorang pendidik atau guru melibatkan para siswanya dalam mengamati dan menganalisis fenomena alam dalam dunia nyata. Kemudian, guru membantu siswa untuk menghasilkan pemikiran-pemikiran tentang fenomena-fenomena alam tersebut secara bersama-sama. Kemudian terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Terdapat dua faktor dalam hal ini. Yang pertama adalah faktor dalam diri seorang individu tersebut. Jadi di dalam keberhasilan atau usahanya berhasil dalam suatu perkembangan belajar, juga karena sehatnya kondisi fisik, jasmani, rohani yang ada pada diri individu tersebut. Contohnya, jika seseorang fisiknya berfungsi dengan baik, maka mereka dapat mengamati, mereka dapat mendengar hal-hal yang akan menambah wawasan mereka. Kemudian yang kedua adalah faktor lingkungan. Jadi dalam peran perkembangan belajar, faktor lingkungan juga memiliki peran sangat penting. Karena jika di lingkungan seseorang individu terdapat sarana-prasarana yang mendukung akan belajar, maka baik diri seseorang individu akan berkembang dengan baik. Karena sarana-prasarana yang ada di dalam lingkungan mereka terpenuhi. Contohnya, sarana-prasarana yang ada di lingkungan sekolah. Terdapat sarana-prasarana yang dapat memenuhi perkembangan belajar mereka. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Drop it.